Acara yang kelima, Taujihat wal Mau'idatul Hasanah oleh Ustadz Abdurrahim Hamdi MA. Kepada beliau disilakan. Satu jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi manahal quwwah wassalatu wassalamu ala rasulillahi masdari kulli uswah wa ala alihi wa ashabihi alladhina iqtadaw bihi fa ahsanul qudwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, pimpinan daerah Aisyah Lampung Selatan, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Candipuro, mudir pesantren Ustadz Edi Mutakin, dan ada kelewat ada Syekhuna Ustadz Rahmat Santosa, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Dewan Asatidzah MBS Cinta Mulia, Bapak Ibu Wali Santri, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa duduk bersama dalam majelis yang mulia untuk ta'aruf, saling mengenal. Tadi sudah kita juga diperkenalkan dengan asatidzah Dewan Asatidz dari MBS Cinta Mulia, dan juga mungkin dengan duduk di belakang berdampingan dengan wali santri yang lain juga akan saling mengenal. Maka mudah-mudahan ini menjadi majelis yang mulia dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan limpahan barakah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang singkat ini izinkan untuk berbagi semangat saja. Kalau nasihat ada Ustadz Rahmat Santosa yang hari-hari bisa berbagi nasihat, tapi saya ingin ngajak untuk berbagi semangat kita, baik yang sebagai wali, sebagai asatidz, sebagai pengurus ya. Mudah-mudahan dan juga termasuk sebagai santri, agar upaya kita di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu semakin semangat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, kalau adik-adik kalau ditanya apa tujuan utama dipondokkan oleh bapak ibunya ke MBS Cinta Mulia, kenapa Mas? Untuk apa? Untuk apa Mas? Antum MBS bukan? Nah, untuk apa antum kalau di pondokkan di MBS Cinta Mulia? Apa tujuannya? Keinginan sendiri apa keinginan Bapak Ibu? Keinginan sendiri. Apa tujuannya antum di sini? Tujuannya agar menambah potensi ilmu juga di sini juga, jadi menambah bahasa Arab, bahasa Inggris dan praktik. Hasan tabarakallah. Ya, jadi banyak yang punya tujuan. Ada yang tujuannya lancar bahasa Arab. Alhamdulillah tadi asatidnya itu banyak dari Ar-Royah yang hari-hari dan memang belajarnya bahasa Arab. Ada yang ingin menghafalkan Al-Quran. Insya Allah juga dari asatidnya ada yang sudah selesai hafalan Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ingat bahwa tujuan kita utama
khususnya ketika kita sebagai seorang wali, saat menitipkan anak kita di pondok bahwa kita harus ingat tujuan utama kita itu sebagaimana yang juga kalau di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah mendirikan MBS Cinta Mulia dan juga mendirikan kontrenmu yang lain itu tujuan utamanya adalah sebagai kendaraan menuju surga. Karena di penghujung Muqaddimah Anggaran Dasar itu diharapkan dengan Muhammadiyah itu bisa mengantarkan ke depan pintu surga Jannatun Na'im. Nah, maka kita ketika menitipkan anak-anak kita di pondok untuk belajar agama, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita harus ingat bahwa tujuan kita utama adalah agar kita nanti bisa kembali berkumpul dengan anak-anak kita kelak di surga. Jadi kalau selama 41 hari ini sudah tidak terkira kangennya, maka ingatlah bahwa tujuan utama nanti agar rasa kangen kita itu bisa terobati ketika kita berada di surga. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur ayat 21. Ada yang hafal surah At-Tur, Mas? At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami sampaikan mereka, akan kami kumpulkan mereka kelak di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', yang amalannya itu tidak akan dikurangi, tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah kemudian di akhir ayat mengingatkan, wa kullu mri'in bima kasaba rahin, dan setiap orang itu tergadai dengan amalannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna dikumpulkan ketika kita nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Ibnu Katsir merincikan makna dikumpulkannya itu dalam dua hal. Yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulul jannah, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa auladihi." Orang nanti ketika masuk di dalam surga, maka dia akan mencari. Siapa yang dicari? Kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Wakila, kemudian dikatakan kepadanya, innahum lam yablughu darajatan. Jadi kalau nanti di surga kita mencari anak-anak kita kok nggak ada, mencari istri kita kok nggak ada gitu. Kemudian ada yang berseru, mereka itu anak-anakmu, istrimu, orang tuamu, lam yablughu darajatan, belum setara dengan derajatmu. Maka orang yang masuk surga, ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga dan tidak mendapati anak-anak istri kita, kita bisa mengadu kepada Allah. Apa alasan kita kepada Allah? Ya Rabb, gitu. Qad amiltu li walahu. Ya Allah, saya dulu waktu di dunia beramal, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, itu untuk diriku dan untuk mereka. Jadi untuk diriku dan untuk mereka. Maka ini yang juga dilakukan oleh para ulama dulu. Mereka beramal itu tidak hanya mikirkan untuk dirinya sendiri,
tetapi ketika mereka beramal juga meniatkan kebaikan untuk keluarganya. Seperti misalnya Sa'id bin Musayyab, atau ada yang menyebutnya Sa'id bin Musayyib. Beliau itu mengatakan, sungguh ketika aku dalam melaksanakan amal soleh dan teringat anakku, maka bertambah semangatku untuk melaksanakan amal soleh. Jadi kalau nanti diedarkan anak kotak amal itu yang tadinya rencananya masukkan 50 gitu. Kemudian teringat anaknya, maka ditambahkan jadi keluar 100 gitu. Itu gampangnya. Itulah Sa'id bin Musayyib. Ketika beliau itu melaksanakan amal soleh, melakukan ketaatan, teringat anaknya maka bertambah semangatnya. Dan para ulama salaf dulu, seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Suwaid, bahwa para ulama salaf dulu senantiasa mengatakan kepada anaknya, "Nak, saya melaksanakan ini dan itu untuk kebaikanmu." Nah, maka ini nanti terkait bagaimana sinerginya orang tua dengan asatidz, dengan dewan ustadz, untuk bisa menyukseskan tujuan bersama, menjadikan anak-anak yang berada di MBA Cinta Mulia ini bisa mendapatkan tujuannya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ketika diadukan oleh hambanya bahwa ketika berada di dunia beramal untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, maka kemudian fayu'maru bi'ilhaqihim, maka disuruhlah, diperintahkanlah untuk menyampaikan keluarganya itu bersama mereka. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, makna yang pertama dikumpulkan itu seorang anak bisa naik derajat di surga nanti karena kesolehan orang tuanya. Maka kita beruntung kalau bapak ibu kita dulu orang yang soleh. Kita akan kecipratan, akan tertarik kalau kemudian amal ibadah kita itu belum mencapai tingkatan mereka di surga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis yang bersumber dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat hambanya yang saleh di surga. La yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Maka kemudian kalau tadi dia mencari, ini ada orang yang ketika berada di surga itu heran. Seperti misalnya kita beli tiket bis ekonomi, ketika dimasukkan itu ke bis yang eksekutif, maka orang yang kemudian tadi merasa heran bahwa tempatnya yang ditempati itu, tingkatan di surganya itu tidak sesuai dengan, kalau bahasa kerennya itu, ekspektasinya. Yang dia mengira itu ya surganya itu yang biasa-biasa, yang level rendahan. Tapi ketika masuk di dalamnya, dia mendapati level yang sangat tinggi. Maka kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Ya Allah, apakah ini milikku? Maka diserukan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini karena permohonan ampun dari anakmu untukmu. Maka kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir, makna yang kedua, seorang bisa naik derajat tingkatan surganya karena kesolehan anak-anaknya. Maka kalau tadi kita berharap orang tua kita dulu yang soleh dan solehah, ternyata ya biasa-biasa saja.
kemudian kita juga ya biasa-biasa saja, maka masih ada harapan bagi kita Bapak Ibu untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha yang jauh lebih tinggi tingkatan kesolehannya dari kita. Maka kita akan kecipratan barokahnya nanti di surga itu bisa ditarik ke tingkat yang lebih tinggi karena kesolehan anak-anak kita. Nah, maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya, karena tujuan kita tadi sudah sama, untuk menjadikan anak-anak kita nanti yang soleh dan soleha ini bisa memberikan manfaat, memberikan barakah ketika kita berada di surga. Maka hari ini kita juga harus memantapkan langkah kita. Bagaimana ketika kita sebagai seorang wali, bagaimana ketika kita sebagai santri, sebagai seorang pembimbing di pesantren ini, maka punya langkah yang sama, punya persepsi yang sama untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah, maka Bapak Ibu, satu kata yang perlu kita lakukan, baik itu ustadznya, walinya, santrinya. Yang ini kalau dalam bahasa kita itu sering diistilahkan dengan tirakat. Tirakat nopo artinya Mbah? Tirakat. Apa Bu? Prihatin. Kalau tirakat itu dari bahasa Arab ternyata. Itu artinya thariqah, jalan. Dalam bahasa Indonesia dibaca jadi tirakat. Nah, tirakat ini juga bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Sekalipun tidak disebutkan secara langsung kata tirakatnya, tapi kalau kita menggunakan istilah orang-orang terdahulu gitu, orang yang di Indonesia itu menggunakan istilah ini dalam hasanah bahasa kita, tirakat. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli, fitnahnya seseorang itu, fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa auladihi wa jarihi. Fitnahnya Bapak Ibu kita, fitnahnya kita Bapak Ibu, itu ada di 5 hal. Fitnah keluarga, fitnah harta, fitnah jiwa kita, fitnah anak-anak kita, dan fitnah tetangga. Ini kata Rasul. Maka dimanapun kita akan dihadapkan dengan fitnah ini. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari fitnah yang banyak dan berat ini. Maka diingatkan oleh Rasul untuk melakukan tirakat. Fakafaratuha, maka kafaratnya, penutupnya, penghalaunya, agar kita terhindar dari fitnah ini, maka kata Rasul, fakafaratuhas shalah, kafaratnya adalah salat, wassiyam, puasa, wassadaqah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kafaratnya untuk kita bisa terhindar dari fitnah tadi, maka salat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau fitnahnya anak ini sudah banyak diingatkan dalam Al-Quran. Ya. Di fitnahnya anak itu sudah banyak diingatkan. Di antaranya di surah At-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tapi fitnah di sini bukan fitnahnya bahasa kita. Kalau kita fitnahnya kita itu kan apa Bu? Nuduh sesuatu yang tidak dilakukan gitu. Itu fitnah bahasa kita. Tapi bahwa fitnah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ya al-bala, al-musibah gitu.
termasuk di dalamnya bala, musibah, bahkan sampai akan menjadi ancaman kelak di yaumil kiamah, itu bagian dari fitnah. Maka anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah. Yang kalau hari ini kita bisa melihat itu begitu nyata gitu. Coba kalau bapak ibu itu anak-anaknya tetap di rumah itu biasanya hari-harinya. Kalau yang sudah usia SMP ke atas itu masih di rumah sekarang ini, itu cobaannya itu jauh lebih banyak. Paling tidak pasti hari-hari itu akan ribut dengan masalah HP. Benar gak Bu? Maka kalau ada Ustadz Budi Azhari itu ditanya, Ustadz bagaimana caranya untuk menjauhkan anak-anak kita gitu, dari kecanduan HP? Maka Ustadz Budi Azhari itu nggak jawab. Ya salahnya ibu, kenapa dulu dikasih HP? Karena nggak ada, belum menemukan caranya itu bagaimana kemudian bisa menjauhkan. Maka kemudian dititipkanlah di pondok pesantren itu yang tidak boleh untuk membawa HP dan menggunakan HP. Ini bagian dari fitnah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan untuk bisa terhindar dari fitnah itu, maka perlu sebagai orang tua itu juga untuk tirakat. Apa tirakatnya? Tirakatnya dengan amal soleh. Yang tadi sudah dicontohkan oleh Sa'id bin Musayyib, bahwa ketika beliau melakukan amal soleh, teringat akan anaknya, maka beliau menambah semangat ibadahnya, menambah semangat sholatnya, puasanya, dan amal soleh yang lainnya. Maka ketika kita beramal soleh, niatkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Nah, maka Bapak Ibu kalau sudah menitipkan anak Bapak Ibu di MBA Cinta Mulia atau di pondok pesantren yang lain, maka tirakat kita sebagai wali ketika kita berada di rumah untuk meningkatkan amal saleh kita, kita tambahkan ibadah kita dari yang sebelumnya. Jadi kalau dulu sebelum anak-anak kita dititipkan di pondok itu ibadahnya ya biasa, atau kalau sholat wajibnya belum bisa jamaah, maka ketika Bapak Ibu sudah nitipkan anak-anaknya di pondok itu, maka semangatkan ibadah Bapak Ibu ditambah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Inilah tirakat. Karena kesalehan kita akan berdampak pada anak-anak kita. Maka begitu pun juga keburukan kita, dosa kita, maksiat kita juga akan berdampak untuk anak-anak kita. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan dampak dari musibah maksiat itu, dampak dari perbuatan dosa itu seperti yang dikutip oleh beliau, perkataannya Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, inni la'asillaha. Jazakallah. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, ketika aku bermaksiat kepada Allah, fara'aitu dzalika fi khuluqi dabati wa auladi, maka aku akan melihat dampak dari kemaksiatanku itu pada perilaku binatang tungganganku dan juga anak-anakku. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak-anak yang sulit untuk diatur, dengan anak-anak yang bandel, maka yang juga perlu kita koreksi Bapak Ibu, itu bukan kesalahan gurunya, bukan kesalahan lingkungannya, tetapi jauh yang lebih dalam perlu kita koreksi, bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita banyak maksiat? Apakah kita banyak berdosa?
Karena dosa dan maksiat kita akan berdampak bagaimana sikap anak-anak kita. Mau dimanapun kita menitipkan anak-anak kita, di pondok yang semodern apapun itu, ketika tidak kita dukung dengan kesolehan kita, maka tentu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka inilah perlu tirakatnya orang tua. Nah, yang kedua, dengan doa. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setelah anak itu lahir sampai kemudian anak dewasa, orang tua itu masih tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan anak-anaknya. Dari yang ketika lahir itu sudah kita dapati di surah Ali Imran. Bagaimana ibunda Maryam, Hannah binti Fakud itu mendoakan Maryam, sehingga dampak dari doanya itu menjadi anak yang begitu luar biasa, sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yamassuhu syaitan, setiap bayi yang dilahirkan itu akan tersentuh, akan digoda oleh syaitan, illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan putranya. Apa doanya Maryam, Bu? Doanya ibunya Maryam ketika Maryam itu lahir? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Mbak? Atau ada di surah Ali Imran ayat 34 sampai 37 itu. Doanya pendek. Ibunda Maryam itu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "U'idzuha bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Aku memohon perlindungan untuknya dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Tapi karena doa ini sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berlaku untuk Maryam dan putranya. Keutamaan yang tadi yang tidak bisa disentuh oleh syaitan, tetapi tetap ini doa yang perlu kita baca untuk mengambil barakah dari Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita itu dilindungi dari keburukan syaitan. Nah, itu baru lahir. Ketika kita sudah tua dan anak-anak kita itu sudah dewasa, tetap dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah. Kita dapati di surah Al-Ahqaf, ketika kita berada di usia 40-an, maka Bapak Ibu yang sudah usia 40 itu jangan tinggalkan baca doa di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, nanti dibaca. Kenapa usia 40? Karena di dalamnya ini kan ada perintah, ada doa meminta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Kita memohon kepada Allah agar keturunan kita itu diperbaiki oleh Allah. Nah, kenapa di 40 itu? Karena usia seorang manusia ketika berada di usia 40-an itu, dia sudah mendapati anak-anaknya itu sudah akil baligh. Rata-rata ketika kita sudah berada di usia 40 itu punya anak yang sudah balik. Nah, kecuali kalau yang nikahnya terlambat. Kalau nikahnya 30-an itu baru nikah ya. Nah, punya anak yang balik itu nanti sudah menjelang 50 ya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhir. Dan di antara doa itu kita minta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah, perbaguslah keturunanku. Kenapa kita minta itu? Karena sekali berimam Ahmad saja, ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana cara mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah?
Maka jawab beliau itu, saya pasrahkan kepada Allah. Karena kita hanya bisa berdoa. Sejauh apapun usaha kita, dengan metode parenting yang bagaimanapun itu, tetap itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu meminta kepada Allah. Inilah tirakatnya orang tua. Nah, selain doa itu dan juga amal saleh, maka yang juga harus diperhatikan oleh orang tua ketika kita sebagai wali itu, agar bagaimana kita mencarikan nafkah untuk membiayai anak-anak kita itu dengan cara yang halal. Karena harta yang haram itu juga akan sangat berdampak buruk, tidak hanya pada keluarga, tidak hanya pada diri kita, tetapi juga akan pada anak-anak kita. Karena Rasulullah SAW sudah negaskan dalam banyak hadisnya. Salah satunya yang paling mudah untuk kita hafal itu, kullu lahmin nabata min suh fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka jauh lebih layak dan lebih pantas untuknya. Maka mencari harta nafkah dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, itu akan sangat mendukung dan membantu anak-anak kita untuk mencapai tujuannya. Yang ingin menghafalkan Al-Quran, yang ingin mahir bahasa Arab, yang ingin pandai ilmu agama, maka itu akan mendukungnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai wali, ini yang juga perlu kita lakukan. Bahwa kewajiban kita itu sebagai wali itu kan kemudian mendukung pondok itu dengan biaya. Maka ketika kita berada dalam kondisi yang mampu dan ada, maka prioritas utama kita itu tentu selain nafkah untuk keluarga itu ya untuk membiayai anak-anak kita di pondok. Ya, salah satunya SPP-nya gitu. Dan jangan sampai kemudian kita itu termasuk orang yang cukup, tetapi ngulur-ngulur pembiayaannya. Bayarnya nanti, tahu-tahu numpuk di akhir tahun, sehingga kemudian nggak bisa kebayar lagi gitu. Maka satu hadis Rasulullah SAW yang perlu kita ingat itu, ini bagian termasuk di dalamnya. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang ngulur-ngulur pembayaran, ini sering dijadikan dasar untuk utang gitu. Maka ketika kita sudah jatuh tempo untuk bayar SPP itu ya juga bagian dari hutang kita ya. Kalau kita dalam kondisi cukup dan ada, dan kita ulur-ulur gitu, karena punya kepentingan ini, kepentingan itu, kemudian kita tunda-tunda, maka itu bagian dari kezaliman. Nah, maka ini yang juga perlu kita ingat. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tirakatnya ustadznya. Kalau tadi tirakatnya walinya, sekarang tirakatnya ustadznya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatur Rahman ketika wisuda, kalau tidak salah, di Pondok Pesantren Darul Alqam Natar. Yang ini yang cukup menyentak kita gitu. Kata beliau itu, guru, ustadz, ustadzah yang ada di pesantren, atau ketika kita memposisikan diri kita sebagai mubaligh, kata beliau itu, la yaliku ayyatruka qiyamal lail, maka tidak layak baginya itu untuk meninggalkan qiyamul lail. Maka ini juga harus jadi koreksi kita sebagai ustadz-ustadzah. Kalau kemudian wibawa kita tidak dianggap di hadapan santri-santri, atau kemudian kita dianggap sering diremehkan oleh santri-santri kita, bisa jadi itu karena kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang kita perbaiki. Maka Ustaz Fatur Rahman itu tidak lagi berbicara yang wajib. Kalau yang wajib sudah jelas harus dikerjakan.
Tapi bagaimana kemudian ustadz-ustadzah itu menambahkan dan menguatkan ibadahnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka kata beliau itu sampai kemudian dengan bahasa mewajibkan. Kalaupun dari sisi fikih itu tidak wajib hukumnya gitu. Tapi dari sisi ruhiyah beliau mewajibkan seorang mubaligh, ustadz-ustazah itu untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Tentu dengan amalan-amalan yang lain itu juga perlu kita perbanyak dan kita perkuat. Ini diantaranya Bapak Ibu. Saya teringat Ustadz saya dulu waktu di MAPK itu. Nah, ini Ustadz Zainal tadi, saya juga sama Ustadz Zainal, kalau dengan santri itu nggak banyak hafal. Tapi saat saya dulu itu dari angkatan 91 atau 90 sampai angkatan terakhir MAPK itu 2007. Setiap angkatan itu 40. Beliau Ustadz Wahidin Rais itu hafal semua nama santri dan asalnya. Itu bahkan dari angkatan yang pertama, ketika beliau ditanya diceritakan tentang si fulan, beliau langsung nyambung, oh si fulan yang di sini. Kalau ada yang namanya dua, yang di sana apa yang di sana? Itu hebatnya. Dan saya mencontoh beliau itu juga belum bisa gitu. Kalau satu kelas, jangankan satu pondok gitu. Satu kelas yang saya ajar untuk ngapalkan semua nama santri itu juga susah gitu. Tapi hebatnya beliau itu sama tempatnya, kalau sekarang itu dengan pekerjaannya, sekarang tinggalnya di mana itu juga hafal. Nah, ini sebagai ustadz-ustadzah kita yang sebagai ustadz-ustadzah itu juga harus belajar itu gitu, untuk ingat nama-nama santrinya dan juga asalnya. Karena dengan kita mengingat itu, ya insya Allah bagian dari ta'zimnya santri itu kepada ustadznya. Nah ini jamaah fiddin azakumullah. Maka sebagai seorang ustadz dan ustadzah itu juga harus banyak tirakatnya agar santri-santrinya itu mudah diatur, mudah diajar. Kalau ustadz-ustadzahnya yang berwibawa, dulu jadi guyonan di kami itu, siapapun yang ditampar, kalau sekarang itu nggak boleh, kalau zaman dulu nggak hanya digundul gitu, itu biasa dipukul gitu. Yang ditampar oleh ustadznya itu akan berhasil. Jadi senakal-nakalnya santri itu karena wibawa, ini tentu karena wibawanya ustadznya. Ada dulu angkatan kami itu, dia kakak tingkat angkatan kami itu yang setiap hari itu loncat pagar. Ketika ketahuan sama ustadznya ditampar. Setelah itu sadar gitu. Dan hebatnya setelah ditampar itu Imriti hafal, Alfiyah hafal gitu. Lulus S2 itu paling duluan gitu. Itu hebatnya. Itu bagian dari karomahnya seorang guru, seorang ustadz-ustadzah itu, yang ketika dia memiliki kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini sekarang tirakat santrinya. Nah santrinya itu juga perlu tirakat gitu. Ada cara-cara yang harus kita lakukan sebagai seorang santri itu, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita, bisa mencapai keinginan kita. Ada yang punya cita-cita? Siapa yang nggak punya cita-cita, Mas? Ada yang cita-citanya ditulis nggak? Siapa yang cita-citanya ditulis? Ada nggak Mbak yang cita-citanya ditulis? Nggak ada. Padahal itu sudah banyak penelitian. Cita-cita kita itu perlu kita tuangkan dalam tulisan. Dan itu saya buktikan dulu gitu. Kalau dapat ilmu itu saya buat peta. Maka ada yang kemudian mengistilahkan itu dengan proposal hidup.
Kita punya cita-cita. Kalau ada yang kemudian punya cita-cita kelas 3 SMP saya hafal 15 juz, maka tulislah di kertas, tempel di pintu lemarinya bahwa kelas 3 itu akan hafal 15 juz. Kalau jauh lebih itu tulis 30 juz. Itulah cita-cita terdekat yang harus kita tuangkan dalam tulisan, karena itu bagian dari doa kita. Ketika kita melihat, membaca, kita akan diingatkan bahwa kita punya cita-cita yang mulia. Maka dengan kita melihat cita-cita kita, diingatkan dengan cita-cita kita, tentu kita akan punya semangat bahwa kita punya tujuan yang masih jauh. Nah, maka anak-anak santri yang berbahagia di momen kali ini tentu yang harus dikuatkan bagaimana semangatnya untuk belajar. Satu nasihat yang mungkin sering diingatkan oleh ustadz-ustadzahnya dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yat'ab fi talabil ilmi yat'ab tula hayati. Siapa yang tidak merasakan lelah di dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan lelah seumur hidupnya. Jadi kalau kemudian sekarang belajar itu dengan menahan kantuk, karena belajar tadi, bangun tadi dari jam 3:15 sudah bangun. Tidurnya jam berapa, Mas? 10 apa jam 11? Jam 10 tidur. Yang biasanya mungkin tidurnya ya kalau jam 10 nanti bangunnya bisa sampai jam 6 gitu. Nah itu jam 3:15 sudah dibangunkan. Pasti ngantuk. Gitu. Maka siapapun yang kemudian sudah merasakan lelah itu dan dia bersabar di dalamnya, maka dia akan merasakan kenikmatan di hari yang akan datang. Tapi kalau yang di pondok itu pengennya ya tidur, kalau belajar itu juga naruh dagunya di meja gitu. Di mana-mana tidur, males gitu. Maka itu yang akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kesuksesan. Maka ya dikatakan oleh ahli hikmah, yang ini diulang-ulang oleh guru kami dulu, al-harakah barakah. Bergerak itu membawa berkah. Jadi kalau kemudian pengennya malas-malesan itu, ya tidak akan mendatangkan berkah. Kalau sekarang itu banyak orang yang mager gitu, malas gerak itu pasti berkurang barokahnya. Barokahnya berkurang. Salah satu yang paling terlihat itu ya badannya semakin gemuk gitu. Nah, itu karena mager, karena malas gerak. Maka sekarang itu kita harus banyak bergerak. Ketika kita konteksnya dalam belajar, maka bergerak untuk memperbanyak ilmu dan wawasan kita. Maka kalau kemudian yang santriwati ini nanti masih malas-malasan, mageran gitu, ya nggak akan sukses. Maka nikmatilah rasa capek, nikmatilah rasa kantuknya, rasa lelahnya dan penatnya. Maka insya Allah nanti akan menjadi kenikmatan yang begitu luar biasa. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekelumit agar kita sebagai santri, sebagai wali, sebagai asatid, sebagai pengurus itu juga sama-sama menirakati tujuan mulia kita untuk menjadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, yang kelak kita akan mendapatkan barokah mereka ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.